Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kelas pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 10 semester pertama bagian keempat dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Sub yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai sistem nilai dalam Pancasila, kemudian implementasi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelumnya, mengenal lebih dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila berdasarkan nilai dasar, kemudian cara penerapannya kepada masyarakat Indonesia dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, nilai dasar itu berisi moral atau etika, terrealisasi pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan, terrealisasi nanti pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian cara pemerolehan Pancasila itu ya bisa berupa nasionalisme dan kerakyatan. Nah, ini direalisasikan pada sila ketiga Persatuan Indonesia dan kerakyatan, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kemudian Pancasila juga berisi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial, ya, direalisasikan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai. Pertama, nilai dasar, dalam hal itu intrinsik, yaitu nilai yang diinginkan olai semua manusia, atau nilai yang tidak berubah, ya, atau yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Nah, dalam hal ini itu tidak akan berubah, nilai-nilai tersebut tidak akan berubah. Itu nilai dasar tersebut yang tadi sudah Ibu jelaskan, berisi nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak akan berubah. Ya, yang berubah adalah nilai operasionalnya. Nah, kedua, nilai instrumental. Nah, ini dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan hukum positif lainnya. Nah, undang-undang ini, perundang-undangan ini berisi pasal demi pasal, ya, pasal demi pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis ini bersifat abstrak atau implisit yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari. Ya, nah ini praktek keseharian masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, itu bersifat yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu yang tadi itu sila pertama sampai dengan sila kelima, yang berisi apa? Saling menghormati satu sama lain, kerjasama, kerukunan masyarakat Indonesia ini terkenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, kemudian masyarakat yang senang bergotong royong. Lanjut, nah ini ya, berikutnya sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai ada dua. Apa itu sistem dan nilai? Nah, sistem itu suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dengan nilai lain, atau suatu unsur yang saling terkait antara unsur satu dengan unsur yang lain. Nah, ini namanya sistem.
Misalkan Ibu jelaskan mengenai sistem pendidikan, di mana di situ kalau di sistem pendidikan itu ada gurunya, ya syaratnya ada guru, ada pendidik atau murid, kemudian ada tempat atau sekolahnya, tempat untuk belajar, ada buku-bukunya, dan ada peraturan-peraturan yang mengikat guru atau muridnya. Nah, kesemuanya itu saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Itulah namanya sistem. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian nilai. Nah, nilai ini adalah sesuatu yang dipandang baik, ya, sesuatu yang bernilai, yang kita anggap baik. Nah, itu nilai. Jadi sesuatu yang bernilai dan kita anggap baik, yang kita gunakan dan kita pandang baik, nah itulah nilai. Nah, Pancasila sebagai sistem nilai itu mengandung bahwa Pancasila itu terstruktur, saling mengait dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian bersifat abstrak dan konkret. 3. Pancasila bersifat objektif. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental negara, ini fundamental sebagai dasar, ya, pondasi negara, inti dari sila-sila Pancasila. Intinya itu sistem nilai yang tadi itu, yang sila pertama sampai dengan sila ke-5, ya. Baik, ini implementasi yang tadi Ibu jelaskan. Pancasila bersifat objektif. Objektif itu artinya bagaimana pelaksanaan hidup bernegara sudah mencerminkan pengalaman sila-sila Pancasila, baik dalam pembuatan perundang-undangan di pemerintahan maupun kebijakan negara lainnya. Itu bersifat objektif. Objektif itu artinya yang sebenarnya, ya. Kemudian subjektif, bagaimana warga bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai norma kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti sikap toleran, mengedepankan rasa kemanusiaan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, dan sebagainya. Nah, jika terpenuhi semuanya, nanti akan terbentuk yang namanya masyarakat Indonesia yang Pancasilais, ya. Lanjut, nah ini implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia mengandung 3 tata nilai. Ya, apa saja itu? Ada dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai landasan keseluruhan nilai, ya. Nah, kemudian yang kedua makna dimensi kultural. Nah, dimensi kultural Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Ini dimensi kultural, ya, karena Pancasila ini sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu ketika pemerintahan pertama, nah ini sudah terbentuk. Kemudian dimensi institusional mengandung bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama, ya, untuk mencapai cita-cita bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya. Dan yang berikutnya, nah, implementasi nilai-nilai Pancasila ini bisa dilihat dari sikap keseharian. Nih, ya, sila pertama Tuhan Yang Maha Esa ini bisa dilihat sikap yang sesuai
itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan, kemudian menghormati, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, ini sila pertama. Nah, untuk sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ya, sikap yang sesuai yang direalisasikan implementasinya tidak membeda-bedakan teman dalam dalam berbagai sesama teman dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, ya. Kemudian saling membantu dan menolong antar sesama manusia, kemudian menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap dengan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian realisasi atau implementasi sila ketiga ya, dalam hal ini Persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai, gotong royong dan kerja bakti ya. Gotong royong dan kerja bakti, kemudian mempelajari kesenian dari daerah lain, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis dan agama, kemudian tidak membeda-bedakan warna kulit. Nah, ini implementasi dari sila Persatuan Indonesia. Berikutnya ini implementasi dari sila keempat ya. Sila keempat yaitu musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mau menerima hasil dan putusan demi kepentingan bersama. Kemudian yang kelima, terakhir, ini implementasi dari sila keadilan sosial. 1. Berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghukum kepada para pelanggar hukum ya, meskipun kepada seorang penjahat sekalipun. Ini artinya hukum harus bersifat adil. Ya, itu implementasi dari sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini kalian lihat, pertama ada nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, sesuatu yang bernilai itu yang kita anggap baik, itulah yang bernilai buat kita. Kemudian nanti macam-macam nilai itu sendiri, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ini ya, macam nilai Pancasila dan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Baik, lanjut. Nah, nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, ini ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pertama ini menyatakan negara Indonesia adalah negara persatuan. Pokok pikiran kedua mewujudkan keadilan sosial, ya, mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga berkedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Apa nilai filosofi? Nah, nilai filosofi itu nilai dasar. Filosofi itu sendiri kan pengertian adalah sesuatu yang berasal dari akar, ya, sesuatu yang berasal dari akar ke sedalam-dalamnya. Itu pengertian filosofi itu sendiri. Nilai filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa ini secara umum nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan satu, sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Nah, di sini ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara. Nah, ini nilai filosofi, ya. Filosofi intinya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan menghormati keyakinan agama lain. Kemudian yang kedua, ya, nilai filosofi pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kaitannya dengan HAM. Pemaknaan HAM itu sendiri dan masalah Indonesia memang belum konsisten meskipun sudah ada upaya legalis dan pemerintah berupaya menaati, namun justru pelanggaran HAM terjadi di tingkat horizontal atau dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1959 yang memuat berbagai aturan HAM juga memuat 106 pasal yang meratifikasi pasal-pasal piagam HAM PBB. Ya, ada upaya penyusunan perangkat pelaksanaan dan penguasaan HAM adalah melalui pembentukan Komnas HAM. Nah, dalam Undang-Undang HAM juga dimasukkan unsur kewajiban dasar dan penyadaran eksistensi sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Ini kaitannya dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ini di deklarasi HAM dimulai pada tahun 1948, ada dikuatkan, ya, pasal 1, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul dalam persaudaraan. Pengakuan hakiki kepada manusia ini berdasarkan pendapat Thomas Aquinas bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak-hak yang tidak dapat dihapuskan. Karenanya hak individu tersebut lebih tinggi dari hukum negara. Ya. Kemudian pasal 2-nya, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam persyaratan ini dengan tak ada kecuali apapun. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah seseorang yang berasal baik dari negara merdeka ataupun tidak merdeka. Ya, di kelanjutan deklarasi HAM, baik kelanjutan dari deklarasi HAM. Nah, sekarang nilai filosofi, ya, nilai filosofi sila kerakyatan, sila persatuan Indonesia, ya. Nih, Pancasila sebagai ideologi. Nih, Pancasila adalah ideologi karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan utuh, bulat, dan mendalam yang kemudian dirumuskan sebagai dasar negara, yang artinya dasar dalam penyelenggaraan negara serta dasar dalam melaksanakan aktivitas negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Pancasila sebagai rancangan dasar tentang keadaan ideal yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila juga mempunyai watak dan fungsi sebagai pemberi harapan, pemersatu maupun memenuhi fungsi sebagai dasar untuk memahami
dan menafsirkan realita, memberi makna dan menunjukkan tujuan dan jalan untuk menemukan identitasnya, menyemangati dan mendorong untuk melakukan kegiatan. Nah, ini adalah nilai filosofi dari Pancasila. Ya, nilai filosofi dari Pancasila. Ya, berikutnya ini nilai yang kelima, nilai filosofi dari sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini berisi kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Ya, kemudian seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya, ini nilai filosofi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kesimpulannya pada maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri, serta adil terhadap Tuhan dan adil terhadap orang lain yang berada dalam satu kelompok yang menjadi warga negara Indonesia. Ya, nah inilah materi yang Ibu sampaikan. Mohon kalian membuka buku paket yang telah diberikan dari sekolah. Ya, dibaca lagi buku tersebut, terutama buku PPKN untuk materi yang hari ini Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.